Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan. Salat dan salam tetap kita curahkan kepada usaha kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat siang peserta MPPT MAN 2 Kota Cilegon. Saya ucapkan selamat datang di MAN 2 Kota Cilegon. Sebelum kita ke materi tentang permukaan dan khususnya sejarah pramuka, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai pemateri. Nama saya Muhammad Nur Hayadi, biasa dipanggil Nur atau Nur Hayadi. Tepat tanggal lahir Serang 4 Juni 1998. Alamat saya di Jawilan, Kabupaten Serang, Ujung. Untuk nomor HP 0821 3020 8647. Pendidikan saya sekarang seorang mahasiswa di UIN Banten untuk organisasi di kepramukaan, salah satunya sebagai Ketua Dewan Pelaksana UIN Banten. Itu sekilas tentang saya. Baiklah peserta MPPT, sebelum kita mulai ke materi tentang sejarah kepramukaan dunia dan juga Indonesia, saya mau minta sesuatu dari peserta MPPT, yaitu mari kita kosongkan gelas, karena ketika kita sudah mengosongkan gelas, hal-hal yang nanti kita akan dapatkan boleh untuk masuk. Dan ketika nanti itu gelas itu sudah berisi, nanti akan sulit hal-hal yang akan saya sampaikan untuk masuk kepada teman-teman. Selanjutnya dimohon untuk seluruh peserta tetap konsentrasi dan fokus menyimak pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Materi kali ini kita akan membahas terkait dengan sejarah kepramukaan dunia dan juga Indonesia. Pertama kita akan membahas tentang sejarah kepramukaan dunia. Ketika kita berbicara tentang sejarah, kita tidak akan terlepas dari tokoh ataupun pelaku sejarah itu sendiri. Kita berbicara tentang masa lalu kita tidak akan terlepas dari masa lalu ataupun kita yang waktu dulu. Begitupun tentang sejarah. Ada salah satu tokoh besar di kepanduan ataupun di kepramukaan, yaitu Robert Steve Baden-Powell of the world, yang sering kita panggil Bapak Pandu sedunia. Inilah tokoh utama pendiri gerakan pramuka, baik itu di dunia ataupun di negara-negara yang lain. Nama lengkap dari beliau adalah Robert Steve Hansen Smith Baden-Powell. Kemudian nama kecil beliau adalah Steve Hansen atau Steve, yang lebih sering dipanggil oleh teman-temannya itu Steve. Jadi STEEFE. Mendapatkan gelar Robert atau si Robert itu ketika beliau mendapat gelar kesatria. Jadi ketika beliau dipanggil Robert atau si Robert itu setelah mendapat gelar kesatria dari Raja Inggris. Nah, beliau lahir di Paddington, London, Inggris, yaitu sekitar tanggal 22 Februari 1857. Itu beliau lahir dari pasangan suami istri, yaitu Profesor David Baden-Powell, itu seorang guru besar geometri di Universitas Oxford. Kemudian ibunya bernama Henrietta Grace Smith. Kemudian beliau mempunyai 9 orang saudara. Yang pertama itu Warrington, George, Augustus, Franz, Agnes, Baden-Windsor, Henrietta, Penrose, dan juga Jessie. Dan beliau semakin akrab dengan Baden-Powell. 9 saudara ini semakin akrab dengan Baden-Powell ketika ditinggalkan oleh ayahnya, yaitu pada usia 3 tahun. Baden-Powell pada usia 3 tahun. Jadi ketika ayahnya meninggal, Profesor Baden-Powell dan juga saudara-saudaranya semakin akrab. Nah, setelah itu ibunya kebingungan. Setelah beliau beranjak agak dewasa, anak-anak, beliau kebingungan ibunya untuk menyekolahkan Baden-Powell. Dan dipilihlah satu sekolah, yaitu Carter House School untuk menjadi sekolah pilihan Baden-Powell. Nah, Baden-Powell sekolah tersebut selama kurang lebih 6 tahun. Pada umur beliau 19 tahun, beliau lulus dari sekolah tersebut. Kemudian melanjutkan ke bidang kemiliteran. Jadi setelah lulus sekolah, beliau melanjutkan ke dunia militer, ke bidang militer. Bekal dari militer inilah yang nantinya akan sangat mewarnai gerakan pramuka.
pendidikan kepramukaan di dunia. Dan bekal militer inilah menjadi satu gagasan utama ataupun yang penting yang mendasari gerakan pramuka ini terbentuk nantinya. Dan di militer ini beliau berpindah-pindah antara tempat satu ke tempat lain, bertugas di kota satu ke kota lain, di negara satu ke negara lain. Kemudian beliau ditugaskan di satu kota pedalaman Afrika Selatan, yaitu kota Mafeking, yaitu di pedalaman Afrika Selatan. Di situ beliau bertugas untuk menjalankan pertahanan di kota tersebut. Nah, karena kegagahan, ketangkasan juga keberanian beliau banyak dianugerahkan julukan-julukan. Salah satunya yang paling kita kenal adalah Impesa. Nah, Impesa yang artinya serigala yang tidak pernah tidur. Karena ketangkasan, kemudian keberanian beliau dalam mempertahankan kota Mafeking tersebut. Itu julukan yang terkenal, itu Impesa, serigala yang tidak pernah tidur. Nah, kemudian di tahun 1912 beliau memperistri Olive St. Clisam sebagai istri beliau dan mempunyai dianugerahkan 3 orang anak, yaitu Peter, Heather, Betty. Kemudian beliau meninggal di tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Jadi setelah beliau di kemiliteran, beliau menghabiskan masa tuanya di Afrika. Dan pada tanggal 8 Januari 1941 beliau wafat, meninggal. Beliau diantarkan ke pemakaman atau ke tempat beristirahatnya dengan digotong oleh pandu-pandunya. Jadi yang menggotong pandu yang cinta seterusnya beliau. Itu sekilas tentang biografi Baden Powell. Selanjutnya kita beralih ke pramukaan dunia. Sejarah kepramukaan dunia berawal dari ketika Baden Powell diminta untuk mengisahkan perjalanan ataupun pengalamannya ketika mempertahankan kota Mafeking ataupun ketika di dunia kemiliteran. Itu tepatnya di tahun 1907. Nah, di 1907 ini beliau diundang oleh satu perkumpulan pemuda yang disebut dengan Boy Brigade. Nah, beliau diundang untuk mengisahkan pengalamannya terkait dengan di kemiliteran, yaitu sekisar 20 atau di sumber lain itu ada yang mengatakan 21 orang pemuda yang berkumpul di satu tempat untuk melakukan perkemahan. Nah, inilah perkemahan pertama yang dilakukan oleh Baden Powell, yaitu tepatnya di Broadsea Island atau di Pulau Broadsea. Nah, kemudian pada tahun 1908 beliau menulis satu mahakarya yang sangat besar, yang mana buku ini terjual laris di mana-mana, sangat menginspirasi dan juga membangkitkan semangat yang mungkin kakak tahu, yaitu Seperti Cowboy. Nah, buku ini adalah buku yang sangat mendasari terbentuknya satu gerakan atau perkepaduan. BP menulis tahun 1908. Kemudian tahun yang sama juga beliau mendirikan Boy Scout, kalau sekarang penggalang seumurannya, jadi pramuka untuk laki-laki yang disebut dengan Boy Scout. Nah, di tahun 2 tahun setelahnya, karena minat terkait dengan kepaduan itu sangat tinggi, bukan hanya di kaum Adam atau laki-laki, minat dari perempuan pun sangat tinggi. Kemudian bersama adiknya Agnes, beliau membentuk satu perkumpulan atau kepaduan putri yang dinamakan dengan Girlguild. Nah, dan kemudian Agnes dinobatkan sebagai presiden kepaduan putri. Nah, setelah itu beliau juga mendirikan untuk golongan siaga, kalau sekarang setingkat dengan siaga. Nah, beliau mengambil ilustrasi ataupun kegiatannya dari buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling, yaitu terkait dengan kisah seorang yang hidup di hutan bersama dengan temannya seekor beruang dan juga harimau ataupun macan hitam, kalau nggak salah, macan kumbang. Itu pada tahun 1916 didirikannya Pramuka Siaga. Kemudian di tahun 1918 beliau juga mendirikan Rover Scout, kalau sekarang di kita lebih dikenal dengan Pramuka Penegak, yaitu Usia Penegak. Waktu itu Rover Scout untuk melengkapi pendidikan di Rover Scout atau penegak ini, beliau menulis satu buku, yaitu Rovering to Success, yang mana di tahun 1922 itu beliau menulis Rovering to Success. Kemudian di buku itu beliau menekankan ada 5 larangan ataupun 5 hal yang perlu diperhatikan oleh penegak
usia penegak, pramuka penegak. Yang pertama yaitu yang disebut karang. Pertama adalah karang wanita, kemudian karang perjudian, karang minuman keras dan juga merokok, selanjutnya karang egois, dan terakhir ada karang ateis. Jadi di buku Reflectus Satis ini beliau menekankan pada ada 5 larangan ataupun 5 yang harus diperhatikan untuk pramuka di tingkatan proses tersebut, yaitu karang wanita, karang perjudian, karang minuman keras ataupun miras dan juga merokok, karang egois mementingkan diri sendiri, selanjutnya karang ateis atau tidak bertuhan. Bukan hanya untuk anggota muda, beliau juga menulis untuk anggota dewasa atau yang disebut dengan pembina, yaitu sekitar tahun 1914 beliau menulis buku untuk panduan pembina. Nah setelah itu pada tahun 1920 ada satu peristiwa penting yang sangat bersejarah. Ketika itu pandu-pandu di dunia berkumpul di Olympia London yang kita sebut sebagai Jambore dunia pertama, yang pada hari terakhir sekitar tanggal 6 Agustus 1920 beliau diangkat, Baden Powell diangkat menjadi Chief Scout of the World, atau yang kita kenal Bapak Pandu Sedunia. Jadi sejarahnya diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia itu ketika Jambore pertama di Olympia London pada tanggal 6 Agustus 1920 ya, beliau diangkat menjadi Bapak Pandu Sedunia dan dianugerahkan oleh Raja George itu Lord Baden Powell. Julukan gelar Lord Baden Powell of the World itu dianugerahkan oleh Raja George kelima. Nah makanya sekarang nama Baden Powell yang sering kita kenal itu panjang, Robert Steve Hansen Smith Lord Baden Powell of the World. Nah sebenarnya itu ada campuran dari gelar ataupun penganugerahan yang diberikan oleh Raja George. Kemudian beliau fokus di kepramukaan untuk memajukan kepanduan di dunia, dan beliau menerima tanah dari sahabatnya William Du Bois McLaren yang diberi nama Delaware Park. Nah, tempat inilah yang nantinya menjadi satu fokus ataupun pusat pelatihan pendidikan kepramukaan dunia ataupun kepanduan. Jadi beliau menggunakan bidang stang itu untuk pusat latihan dari pandu-pandu dunia. Nah, pada tahun 1920 dibentuklah Dewan Internasional yang kemudian berganti menjadi Biro Kepanduan Sedunia atau BKS yang boleh kita kenal. Nah, BKS ini ada 2. Yang pertama adalah untuk golongan putra, yang kedua adalah untuk golongan putri. Nah, untuk BKS yang pertama untuk golongan putra itu berkedudukan di Swiss, Jenewa, Swiss itu kantor pusatnya. Yaitu untuk golongan putra, BKS untuk golongan putra yaitu di Jenewa, Swiss. Untuk golongan putri itu di London, Inggris. Kemudian pada tahun yang sama juga didirikan POSM ataupun organisasi pramuka dunia, yaitu World Organization of Scout Movement, yaitu organisasi pramuka dunia. Itu untuk sejarah kepramukaan dunia singkatnya. Selanjutnya kita beralih kepada sejarah kepramukaan Indonesia. Kita bagi menjadi pertama ada penjajahan, masa penjajahan Belanda, kedua Jepang, yang terakhir ada masa kemerdekaan. Kepramukaan dibawa waktu itu masih Hindia Belanda, karena masih jajahan Belanda, itu namanya Hindia Belanda bukan Indonesia. Dibawa ke Hindia Belanda oleh penjajah penjajah Belanda yang awal itu bernama NIPV, yaitu Netherlands Indies Partner Vereniging. Nah, organisasi inilah organisasi bentukan Belanda, yaitu organisasi pandu waktu Belanda. Awalnya bangsa Indonesia diperbolehkan untuk belajar bersama di organisasi ini. Namun ada satu kekhawatiran bangsa Belanda ketika nanti bangsa-bangsa Indonesia masuk ke organisasi tersebut untuk kepanduan. Nah, akhirnya bangsa Belanda atau penjajahan itu memutuskan untuk melarang bangsa Indonesia masuk ataupun mendapatkan pendidikan di organisasi tersebut. Dan akhirnya pada tahun 1916 atas prakarsa Sultan Pangeran Mangkunegara ke-7 di Surakarta terbentuklah satu organisasi kepanduan yang bercirikan nasionalisme, yaitu JPO, Japanese Partner Organizing. Jadi organisasi pandu, yaitu di Surakarta atas dasar atau prakarsa dari Pangeran Mangkunegara ke-7.
Dan pembentukan JPO ini menjadi penyulut bagi pemuda-pemuda yang lain untuk mendirikan organisasi serupa. Jadi setelah ada JPO yang dibentuk oleh Mangkunegara, Pangeran Mangkunegara, banyak organisasi serupa yang timbul ataupun yang bermunculan yang dibentuk. Ada misalkan Fatfinder Muhammadiyah atau yang kemudian kita sebut selanjutnya Hizbul Waton. Kalau kemudian Nasional Fatfinder, Syarikat Islam Afdeling Fatfinder. Kemudian setelah dilarang istilah Fatfinder berganti jadi Pandu. Kemudian Nasional Islamic Fatfinder Aktivis. Kemudian Indonesia Nasional Fatfinder Organisasi atau Info. Nah, jadi setelah pembentukan JPO oleh Sultan Pangeran Mangkunegara ke-7, banyak organisasi yang serupa yang muncul di daerah-daerah, baik itu yang basisnya agama, nasionalisme ataupun yang lainnya. Jadi banyak yang munculan. Yang kemudian Belanda melarang istilah Fatfinder. Jadi istilah Fatfinder itu adalah istilah dari Belanda untuk pandu. Kemudian Belanda melarang istilah Fatfinder untuk digunakan organisasi kepanduan Indonesia yang tadi disebutkan. Nah, kemudian pada Kongres Siap, Kiai Haji Agus Salim mencetuskan istilah pandu dan juga kepanduan. Nah, pada Kongres Siap pada tahun 1928 di Banyumas di Jawa Tengah. Nah, Kiai Agus Salim ini mencetuskan satu nama yaitu pandu atau kepanduan untuk mengganti istilah Fatfinder. Makanya Kiai Agus Salim dinobatkan ataupun yang kita sering kenal Bapak Pandu Indonesia. Jadi sejarah di sini. Kiai Agus Salim kenapa disebut Bapak Pandu Indonesia? Karena beliau yang mencetuskan istilah pandu dan juga kepanduan pada tahun 1928. Nah, ada satu hal yang tadi kan banyak organisasi kepanduan yang bermunculan, kemudian ada satu hasrat untuk bersatu, untuk membuat jadi satu, kemudian terbentuklah PAPI namanya, PAPI, Persaudaraan Antar Pandu Indonesia, pada tanggal 23 Mei 1928. Nah, kemudian pada akhirnya PAPI ini berubah menjadi BPPKI atau yang kita panjang itu Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938 berbentuk. Nah, BPPKI ini kemudian menyetuskan satu kegiatan yang untuk mengumpulkan pandu-pandu Indonesia. Awalnya bernama All Indonesian Jambore, kemudian beralih menjadi Perkino, Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Jadi umum itu masih pakai O, jadi masih ejaan yang dulu. Jadi Perkino, Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum, yang disingkat menjadi Perkino, yang dilaksanakan di Yogyakarta. Nah, itu sekilas terkait dengan zaman penjajahan Belanda, yang mana pada zaman penjajahan Belanda itu ketika itu peristiwa besar ataupun penting yang berpower mengunjungi Hindia Belanda pada tanggal 3 Desember 1934. Itu adalah peristiwa penting karena yang berhak menyambut adalah kepanduan dari Belanda ataupun yang bergabung di NIPV. Nah, di masa penjajahan Jepang, kita di masa penjajahan Belanda sudah selesai, kemudian beralih ke masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, kepanduan dilarang sama sekali. Jadi kita tidak boleh mengadakan kegiatan-kegiatan kepanduan. Misalkan JPO udah dilarang, kemudian pokoknya setiap organisasi kepanduan yang ada di Indonesia harus melebur, harus masuk kepada organisasi kepanduan Jepang. Nah, jadi Jepang ini melarang sama sekali, tidak boleh ada organisasi kepanduan Indonesia. Organisasi kepanduan yang ada di Indonesia harus melebur kepada organisasi, harus bersatu pada organisasi bentukan Jepang. Misalkan PETA, kemudian Heibodan, Heiyo dan yang lainnya. Jadi pada masa Jepang kepanduan tidak ada, harus masuk ke organisasi bentukan Jepang karena ketakutan mereka, ketakutan para penjajah, khawatir nanti ketika mereka mengadakan kepanduan, kegiatan kepanduan, rasa nasionalisme dan juga rasa cinta tanah air mereka meningkat ataupun yang nantinya akan meluncurkan serangan kepada penjajah. Jadi penjajah merasa khawatir kalau misalkan kepanduan tetap ada, nanti mereka bisa diusir di negeri kita gitu. Nah, itu di masa penjajahan Jepang sangat singkat karena dilarang sama sekali. Kemudian pada masa kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, 17 Agustus kemerdekaan Indonesia,
Setelah itu banyak bermunculan kembali karena awalnya kita ditekan tidak boleh ada kepanduan, kemudian setelah merdeka kita bebas, maka bermunculan kepanduan organisasi kepanduan di Indonesia. Lebih dari 300 organisasi yang tergabung dalam 3 federasi. Yang pertama IPINDO, yang kedua POPINDO, yang kemudian ketiga itu PKPI. IPINDO adalah Ikatan Pandu Indonesia, kemudian POPINDO adalah Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia, PKPI adalah Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia. Jadi organisasi yang banyak tadi yang bermunculan setelah kemerdekaan Indonesia tergabung dalam 3 federasi tersebut. Nah, pada akhirnya 3 federasi tersebut menyatakan untuk menjadi satu kembali. Nah, menjadi yang namanya Perindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Pemerintah menyadari betul bahwasanya kepanduan ini sangat penting terkait dengan pembentukan karakter bangsa, karakter anak muda. Kemudian pada tahun 60 ditetapkanlah ketetapan MPRS nomor 2 MPRS garing 1960 pada tanggal 3 Desember 1960 tentang rencana pembangunan nasional semesta berencana, yang di dalamnya salah satu pasalnya berbunyi pemerintah mendukung adanya gerakan pramuka. Jadi pemerintah menyetujui terbentuknya gerakan pramuka. Nah, ketetapan inilah yang nantinya mendasarkan maupun mewajibkan, mengharuskan presiden atau mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh atau pimpinan dari kepanduan, organisasi kepanduan Indonesia untuk bersatu di Istana Negara, kemudian merancang bagaimana kegiatan, kemudian bagaimana sistem pembinaannya. Dan kemudian tanggal tersebut 9 Maret 61 itu disebut dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka, yang mana inilah cikal bakal yang nantinya akan ada istilah Gerakan Pramuka dan yang lainnya sampai sekarang. Jadi di tanggal 9 Maret 1961 ini, karena ada satu peristiwa mengumpulkan semua tokoh untuk bersepakat melebur menjadi satu. Nah, untuk menyelesaikan agar tujuan itu berhasil, presiden membentuk satu panitia pembentuk gerakan pramuka, yaitu salah satunya Sultan Hamengkubuwono ke-9, kemudian Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan, Menteri Sosial untuk merancang anggaran dasar dan juga anggaran dasar gerakan pramuka yang nantinya itu akan menjadi lampiran dari ketetapan MPRS nomor 238 tahun 61. Kemudian Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini mengistilahkan istilah Poromuko. Nah, jadi awal mula istilah pramuka itu adalah oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9, yaitu istilahnya Poromuko, yaitu dengan arti kalau nggak salah itu pasukan perang yang berada paling depan. Jadi pasukan yang berada paling depan garis perang, yang kemudian jadi pramuka, praja muda karana ataupun anak-anak muda yang suka berkarya. Jadi istilah itu dari Sultan Hamengkubuwono ke-9, yang nantinya Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini menjadi atau dinobatkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Jadi khawatir nanti ada kekeliruan. Jadi ada Bapak Pandu Indonesia, juga ada Bapak Pramuka Indonesia. Untuk Bapak Pandu Indonesia yaitu Kyai Haji Agus Salim, untuk Bapak Pramuka Indonesia yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, setelah selesai kemudian diterbitkannya keputusan presiden. Nah, ini adalah menjadi dasar sebagai gerakan pramuka terbentuk, yaitu nomor 238 tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961. Nah, ditetapkan pada tanggal 20 Mei 1961. Yang isinya adalah terkait dengan gerakan pramuka adalah satu-satunya organisasi yang berhak melaksanakan pendidikan kepanduan. Jadi isinya adalah hanya gerakan pramuka yang berhak melaksanakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Awalnya kan banyak, ada Fatfinsar Muhammadiyah, kemudian ada Siap dan juga lainnya. Nah, hanya sekarang dengan adanya ketetapan keputusan presiden ini nomor 238/61, berarti hanya satu yang bisa melaksanakan pendidikan kepanduan, yaitu gerakan pramuka. Dan peristiwa ini disebut dalam
gerakan pramuka, yaitu hari permulaan tahun kerja. Kalau misalkan di 20 Mei itu lebih sering disebut hari kebangsaan, yang punya tersendiri itu hari kebangkitan nasional. Kalau di gerakan pramuka itu hari permulaan tahun kerja diperingatinya. Nah, pada tanggal 14 Agustus, ini adalah sejarah hari pramuka. Apa ditetapkan pada tanggal 14 Agustus, pramuka resmi untuk dipublikasikan kepada umum. Waktu itu berkaitan dengan pelantikan Mapinas, Kuarnas, Jawa Kuarni di Istana Negara. Kemudian penganugerahan Panji-Panji gerakan pramuka juga. Jadi Mapinas waktu itu bukan Mapinas, tapi Mapinas yang sekarang kita lebih sering disebut Mapinas, Majelis Pembimbing Nasional. Dan waktu dulu itu bernama Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional. Dan juga melantik ke Kuarnas, Kuartir Nasional, juga Kuarnari. Jadi waktu itu masih ada Kuarnari, Kuartir Nasional Harian. Dan yang mana Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu menjadi ketua Kuarnas pertama, yang selanjutnya menjadi Bapak Pramuka Indonesia. Dan pada tanggal tersebut 14 Agustus 1961 dinobatkan sebagai Hari Pramuka Indonesia. Ya, dan akhirnya tanggal 14 Agustus ini dinobatkan ataupun sering kita peringati sebagai Hari Pramuka Indonesia. Yang mana waktu dulu 14 Agustus 1961 yaitu gerakan pramuka resmi ditampilkan atau resmi diperkenalkan kepada khalayak umum. Kemudian berkumpul sekitar 10.000 kalau nggak salah pramuka Indonesia melaksanakan defile pramuka. Kemudian dilaksanakan juga pelantikan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional, Kuarnas, Kuartir Nasional, dan Kuarnari, Kuartir Nasional Harian di Istana Negara. Juga pada tahun tersebut dianugerahkan Panji-Panji gerakan pramuka. Makanya tanggal 14 Agustus dinobatkan sebagai Hari Pramuka Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kekurangan. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang sangat luar biasa ini, bisa berbagi walaupun tidak banyak hal-hal yang saya ketahui. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi peserta MPT, yang mana sejatinya tidak ada orang yang luput dari kesalahan, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Bila ada hal-hal yang keliru dari pemaparan saya bisa diperbaiki, bisa komen di bawah ataupun like dan subscribe. Jangan lupa untuk di-share pada teman-teman yang lainnya agar bisa bermanfaat, dan juga mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil satu manfaat dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do that one dance, baby. That one dance.